Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita sekalian. Hari ini saya bersama dengan tiga pembicara di Bola Mongondo Utara, khususnya Kecamatan Bintauna dan juga Kecamatan Sangkup. Hari ini itu sedang masih pembicaraan di masyarakat berkenaan dengan penutupan puskesmas yang ada di dua kecamatan ini. Nah, hari ini saya bekerja sama dengan teman-teman milenial Bintauna dan juga teman-teman Muslihat Tabuan, ingin kemudian mendiskusikan ini, ingin kemudian membincangkan hal-hal yang hari ini itu masih sangat menjadi sesuatu yang simpang siur di masyarakat Bola Mongondo Utara, wabil khusus masyarakat Kecamatan Bintauna. Nah, kesempatan kali ini ada Kasuryan Ningrat Datum Solang. Kapasitas hari ini sebagai kita ingin mendengar sudut pandang beliau berkenaan juga dengan kebijakan publik hari ini. Kemudian ada Kak Ading atau Kak Fadli S. Rahim, itu nama FB beliau. Di sini beliau kapasitas beliau sebagai pemerhati kesehatan. Nanti hal-hal yang sifatnya lebih teknis berkenaan dengan kesehatan itu sendiri itu barangkali kita butuh opini-opini ataupun sudut pandang dari Kak Ading itu sendiri. Nah, di sini juga ada sahabat Ersat Mamonto dari Gus Durian Kota Buan. Beliau juga bersama-sama dengan saya dan juga teman-teman milenial untuk kita ingin mencari hal yang kira-kira bisa mengedukasi masyarakat yang ada di Bola Mongondo Utara berkenaan juga dengan hal-hal yang masih simpang siur yang saya sebutkan tadi di awal. Kira-kira 5-7 menit lah saya ingin mulai dari Kasurya Ningrat. Tema yang kita angkat ini Kak hari ini soal amunisi melawan pandemi. PKM atau puskesmas di Bola Mongondo Utara ditutup. Ini kabar baik atau kabar panik? Kira-kira begitu, silakan. Iya, terima kasih teman-teman semua. Jadi begini, semua ini kan berawal dari sebenarnya kebijakan kebencanaan. Jadi yang pertama kita harus ketahui bahwa pandemi COVID ini tidak saja menunjukkan kualitas pemerintahan Indonesia, tapi seluruh dunia. Ya. Jadi hal-hal semacam yang kita alami ini, kekacauan yang terjadi di mana-mana ini sebenarnya bukan eksklusif milik Indonesia saja. Bahkan Timur Leste juga sempat sampai merengek-rengek ke pemerintah Indonesia untuk bagaimana warga Timur Leste yang kena dampak COVID itu ditangani Indonesia. Jadi bukan eksklusif. Jadi ini masalah yang jauh lebih general, bahwa yang paling mendasar sebenarnya kenapa kita bisa kacau balau menghadapi pandemi adalah kebijakan kebencanaan, ketidaksiapan pemerintah dalam level kebijakan itu. Nah, ini bukan cuma di Indonesia, bahkan di Amerika Serikat tahun 2005 itu, kalau ada videonya itu di YouTube, penyampaian Bill Gates dalam TED Talk benar-benar memprediksi apa yang terjadi hari ini. Di TED Talk itu Bill Gates sudah mewanti-wanti bahwa impact-nya bukan hanya kepada manusia, tapi kepada kesehatan, tapi sampai pada tatanan ekonomi, tatanan kultur dan lain sebagainya. Dan setiap pemerintah harus menyiapkan kebijakan itu. Nah, di saat itu pemerintah Amerika Serikat menangkap itu di pemerintahan Barack Obama dengan menyiapkan ada tim khusus di Amerika Serikat yang mempersiapkan tentang itu. Namun ketika Donald Trump menjadi presiden, dia bubarkan tim itu. Yang jadi sekarang Amerika adalah negara nomor 1 di dunia baik tingkat terinfeksi yang positif maupun kematiannya. Jadi kebijakan pemerintah terhadap kebencanaan fatalnya itu di mana? Yaitu di ketika pemerintah tidak mau mendengarkan apa kata saintis, apa kata para ilmuwan. Itu sudah terjadi. Tidak. Nah, dan itu terjadi efek domino sampai kita lihat kita punya vaskes tidak siap,
yang berujung pada banyak tenaga medis harus melakukan isolasi mandiri. Sehingga kalau kita lihat hari ini di Bintauna sanggup sampai Bintauna tutup puskesmas, 3 puskesmas yang tutup. Jadi sekali lagi ini bukan masalah khusus di sini saja, tapi ini adalah satu masalah yang jauh lebih sistemik, jauh lebih besar, bahwa pemerintah hampir di seluruh dunia itu tidak siap dengan pandemi semacam ini, baik alasannya karena politik maupun karena ekonomi. Kira karena kebijakan. Ya, berkenan juga tadi Kading apa yang telah disinggung tadi oleh Kak Surya soal fasilitas kesehatan. Nah, yang paling banyak terdengar di masyarakat kita hari ini, kenapa misalnya teman-teman tenaga medis di Bolang Utara, di Sangkup dan juga di Bintauna itu kenapa harus diisolasi? Itu karena salah satunya itu penunjang itu soal alat pelindung diri, fasilitas kesehatan yang kira-kira itu masih menjadi PR pekerjaan rumah yang sangat serius bagi pemerintah Kabupaten Bolang Utara. Nah, kira-kira dari sudut pandang Kak Ading sebagai pemerhati kesehatan melihat hal ini itu bagaimana? Ya, jadi menurut saya pertama kita perlu memetakan pandangan bersama terkait dengan coronavirus ini atau COVID-19. Seperti apa sih virus ini? Bentuknya seperti apa dan cara penularannya seperti apa? COVID-19 ini memang kasus yang muncul dari negara Tiongkok Cina, yaitu tepatnya di kota Wuhan, yang ternyata tidak memakan waktu yang begitu lama sudah sampai kepada di Indonesia, bahkan sampai di Kabupaten Bolang Utara tempat kita tinggal sekarang. Jadi coronavirus ini adalah virus yang hidup atau bertahan melalui media. Jadi virus ini harus ada media dulu untuk dia hidup dan bertahan, dan kemudian dia menularkan. Jadi seperti itu sifat virus corona ini. Nah, virus ini lebih hidup dan bertahan di dalam cairan yang ada dalam tubuh manusia atau yang nama sekret. Nah, sekret ini ketika misalkan ada virus kita di dalam tubuh dan dia keluar dalam bentuk droplet, percikan butiran-butiran halus itu yang kecil itu kayak embun-embun itu menjadi sarana media di mana virus corona ini bertahan dan bisa menular ke orang lain. Nah, maka itu anjuran pemerintah kenapa harus memakai masker, kemudian kita harus cuci tangan, dan cuci tangan itu pun tidak hanya sekedar cuci tangan, bahkan ada prosedur kesehatannya, harus 20 detik ya. Menggosoknya sebagian pakai sabun dan lain-lain. Nah, ini yang perlu orang pahami terkait dengan coronavirus. Kalau kita pernah juga menangani virus seperti virus HIV/AIDS. Saya juga di Manado itu berkecimpung dengan virus HIV/AIDS, di mana saya pasien-pasien HIV itu banyak sekali. Dan saya bandingkan virus HIV/AIDS dan corona ini, ternyata yang lebih berbahaya virus HIV sebenarnya, bukan corona. Kenapa saya mengatakan virus HIV itu sangat berbahaya? Karena virus HIV itu sendiri banyak pasiennya itu meninggal gara-gara sistem imunnya diserang oleh virus HIV itu. Sistem imunnya diserang. Nah, sedangkan coronavirus itu tidak menyerang sistem imun. Sistem imun itu bisa membunuh coronavirus ini. Nah, ini bagusnya bedanya antara virus HIV dan virus corona ini. Artinya virus corona ini meskipun penularannya cepat, namun alhamdulillah dengan daya tahan tubuh dan imun yang kuat, ini bisa diobati, bisa dibasmi oleh tubuh. Bahkan saya mengatakan kemarin virus ini akan aman jika berada dalam tubuh manusia sebenarnya. Kalau virus ini berada dalam tubuh manusia, pengobatannya itu cepat dan bisa. Kalau dalam tubuh manusia saja, nggak usah terang keluarkan begitu. Sampai itu kalau terang mengeluarkan virus itu, yang positif, orang yang positif itu harus memilih tempat yang layak, harus di udara yang di ruang terbuka, harus panas, yang kering ya, tidak lembab dan dingin. Karena yang lembab dan dingin itu biasanya tempat virus berada di situ. Nah, berkaitan dengan kenapa sekarang PKM, fasilitas kesehatan di Bolmut ditutup sementara. Nah, ini berkaitan juga dengan kasus yang muncul saat ini.
di mana kita di Bolang Mongondo Utara sudah ada 1 kasus positif yang telah disampaikan oleh pemerintah, oleh Ketua Gugus Tugas, Bapak Bupati sendiri yang menyampaikan itu. Namun sebelum itu ada kasus positif, ada juga kasus yang di Tombolango, pasien yang meninggal. Nah, proses perjalanan pasien ini cukup kita tahu pasien ini ternyata dia ketika sakit dia singgah dulu di Puskesmas Sanggup. Selanjutnya dari Puskesmas Sanggup rujuk ke Lola. Setelah itu sampai ke Kota Mobagu, dan kemudian hasil diagnosanya itu karena dia mengeluarkan tanda dan gejala batuk serta flu, ada juga berkesimpulan tim medis dia suspek COVID. Nah, sampai itu puskesmas itu supaya ini tidak akan tertular, karena ini masih tetap harus sesuai protokol kesehatan, harus menunggu pemeriksaan dulu toh, hasil pemeriksaan dari pasien ini. Di samping menunggu itu, puskesmas harus isolasi selama 14 hari. Karena kita tahu bersama 14 hari ini adalah suatu proses masa inkubasi dari virus itu yang bisa terbaca oleh rapid test. Jadi seperti itu. Berkaitan juga dengan puskesmas yang ada di Bintaro Pantai dan di puskesmas Bintaro seperti itu. Di sisi lain yang paling mendasar dan paling juga memprihatinkan buat saya, kenapa puskesmas itu tidak berani, katakanlah tanda kutip, tidak berani untuk berhadapan langsung dengan COVID, karena memang fasilitas kesehatan kita yang ada di Kabupaten Bolang Mongondo Utara itu sangat-sangat minim, terbatas alat pelindung diri. Ini ibarat sama dengan orang ngesuruh tentara itu berperang, tapi orang tidak kasih amunisi, senjata, perlindungan yang kuat. Bagaimana orang ngesuruh berperang? Apakah dia akan mati konyol? Tidak seperti itu. Maka ini harus menjadi perhatian pemerintah terkait dengan alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ya, Ersat Mamonto selaku Busdirian Totabuan, melihat fenomena ini hari ini di masyarakat kita, wabil khusus saya ingin bertanya lebih spesifik terhadap gerakan sosial yang ada di masyarakat, karena sepengetahuan saya teman-teman Busdirian kan kebanyakan bergerak di hal-hal yang demikian. Soal misalnya hari ini saya belum mendapatkan ada satu LSM misalnya, atau ada gerakan dari organisasi kepemudaan dan seterusnya yang di Bolmut itu kemudian turun membantu sama-sama dengan masyarakat, dengan pemerintah untuk kemudian memberikan edukasi atau membuat suatu gerakan yang itu bisa kemudian membantu hal-hal yang hari ini dibutuhkan oleh masyarakat. Kira-kira sahabat Ersat itu melihat ini bagaimana? Ya. Pertama terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya kalau melihat usia kita yang paling masih ilmu. Anak bawang ini. Masih ilmu. Jadi pengalaman dan ilmu Siap-siap. masih di bawah. Kalau kasur ada di background ada ilmu kebijakan pabrik, ya, dengan masih keterkaitan dengan ini. Kalau Kading ada ilmu kesehatan, ya kalau kita mungkin ilmu kanuragan kan? Iya, boleh. Palingan ilmu kewarganegaraan sebagai background dari apa. Kemudian begini, menyambung apa yang Kasur bilang tadi, mau sambung dengan pertanyaannya Farid. Kita bagian daripada orang sebenarnya, masyarakat yang kebetulan menjadi kader Gus Durian. Jadi pada saat ketika merebaknya isu atau COVID ini muncul, kita bagian daripada orang yang panik tersebut. Ya. Jadi panik, tapi paniknya ini adalah apa yang pemerintah anjurkan itu kita ikut. Makanya ketika ada informasi tetap di rumah, kita tetap di rumah. Ya meskipun keadaan seperti ini, itu adalah keadaan khusus. Keadaan khusus bagi orang-orang yang memang syukur-syukur ada di rumah, yang tidak dapat, yang boleh ada bekerja di rumah, boleh melakukan kegiatan di rumah sambil menyambung kehidupan dari rumah. Ya. Nah, dari sini sebenarnya ada tawaran untuk kita sendiri sebagai kader Gus Durian bagaimana buat posko.
Nah, tetapi memang bukan Gus Duriannya, kita pribadinya, memang karena saking paniknya ini, panik tapi panik dengan respon sesuai dengan prosedur pemerintah bahwa harus ada di rumah. Kemudian juga ketidaktahuan terhadap bagaimana sebenarnya COVID-19 ini. Bukan berarti kita tidak membaca COVID-19, bukan berarti kita tidak membaca virus ini dari penularan bagaimana, tapi memang mendengar apa yang Kak Ading bilang dan Kasur bilang, keterputusan kebijakan ini, kemudian tidak adanya sarana prasarana sama dengan APD itu, pas mudah dengar itu, kalau sama dengan orang sebagai masyarakat memang agak khawatir. Ya. Nah, itu mengganggu saran. Jadi usaha yang coba kita lakukan hari ini adalah memang hanya sebatas pakai tapi keluarga dengan pakai tapi diri sendiri. Itu selemah-lemahnya iman mungkin. Jadi pakai tameng ya. Cuma memang begini, kita sengaja baca cerita begini karena kenapa? Saat membaca sejarah pandemi begini, ternyata yang bikin kacau itu adalah selain kepanikan adalah keterputusan informasi. Ya. Keterputusan informasi. Misalnya tadi kita coba cerita dengan Kak Ading, kan buku sejarah yang ditulis oleh UNICEF, kerjasama UNICEF Jakarta dan Departemen Sejarah UI, pandemi 1918 yang terlupakan itu kan salah satu faktor terbesar ketika dia merebakkan karena informasi ditutup. Ya. Tertutup dengan apa? Tertutup dengan kepentingan dunia melawan di Perang Dunia Pertama. Nah, sampai itu kenapa sebenarnya virus ini bukan virus flu Spanyol, tapi flu Amerika. Karena Spanyol waktu itu kebetulan negara yang cukup netral, sehingga kalau orang mau kasih tahu orang negara sedang ada virus, orang tidak mau gampang diserang karena tidak sedang berkontestasi dalam perang. Kalau Amerika itu kan sebenarnya dari Amerika, namanya virus Amerika. Tapi karena Amerika sedang perang, makanya orang tutup ini informasi supaya orang luar tidak dapat tahu dan orang penegara tidak dapat kelamaan. Itu kan sebenarnya yang terjadi di Indonesia dari skema kan saat virus ini merebakkan, alasan misalkan ekonomi, kemudian pariwisata, itu kan yang menutupi informasi tentang virus kan. Pemerintah buka promo terhadap pariwisata kan. Dipahami. Nah, hal ini memang sudah sangat menggurita memang. Tidak hanya menyasar satu sektor, misalnya ekonomi, kesehatan, pendidikan, semua ini dia rangkum satu kali dan dihajar oleh virus ini. Sehingganya ketika pamflet ini jadi, diskusi ini tersebar di media, bahkan di grup milenial tadi malam bahkan, itu sempat sudah sangat ramai di warganet kira-kira begitu. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita screenshot pertanyaannya, nanti di video itu akan kita tampilkan di layar biar juga teman-teman yang melihat ini bisa membaca pertanyaan-pertanyaannya dorang. Kita membagikan pamflet itu di grup Lintas Peristiwa Bornmut dan ada pertanyaan dari pertanyaan dari Fadila Datun Solang. Nah, dia bilang begini. Bagaimana menyikapi media yang berbeda? Yang satu memberitakan lengkap dengan riwayat perjalanan pasien ke luar daerah provinsi, dan media lainnya memberitakan tidak ada riwayat perjalanan dari luar daerah. Apakah Pemda tidak satu suara dalam hal ini, sementara kedua media sama-sama berdasarkan Pemda sebagai sumber informasi? Kedua, terkait zona merah, belum haruskah semua warga di rapid test massal door to door dengan alihkan dana sembako untuk biaya rapid test massal, mengingat sulitnya melacak kepastian warga yang sudah terjangkit atau belum tanpa adanya rapid test massal. Nah, ketiga dia bertanya soal kaji ulang apa sudah benar alasan Dinas Kesehatan menutup puskesmas. Menurut pendapat masyarakat, apapun alasannya, tetap pusat kesehatan masyarakat tidak boleh ditutup. Nah, kemudian ada juga yang menanggapi
di nama akun itu di LPB Andre bilang kalau memang agenda ini untuk mengedukasi masyarakat harus melibatkan diskusi ini. Dia mengomentari soal diskusi ini. Kalau memang agenda ini untuk mengedukasi masyarakat harus melibatkan elemen yang berkompeten dalam penanganan COVID-19, baik dinas kesehatan atau yang mewakili Kabupaten Bolaang Mondo Utara, supaya nantinya bisa meredam kepanikan dan adanya kepuasan dari setiap pertanyaan. Kalau tidak hanya akan menimbulkan asumsi-asumsi tanpa ada kejelasan. Nah, masih ada banyak pertanyaan, tapi minimal ini bisa dijawab dulu oleh narasumber kita pada kali ini. Barangkali berkenaan dengan data itu juga Kasur yang tadi dia tanyakan bisa direspon atau bisa langsung ditanyakan oleh Kasur. Ya, jadi begini, perihal data memang dari awal pandemi ini yang menjadi kesulitan kita itu adalah perkara data. Padahal data itu sangat penting di dalam menangani pandemi kan. Dari awal juga saya juga sering kritis dengan, walaupun saya juga bagian dari pemerintah, tapi saya sering kritis juga dengan cara pemerintah menangani pandemi dari segi data dan diseminasinya. Nah, memang betul saya berpikir yang ditanyakan tadi ada banyak versi data di lapangan, dan itu sudah sempat saya singgung sebelumnya bahwa salah satu hal yang paling berbahaya dalam pandemi apabila terjadi ketidakpercayaan publik kepada pemerintah. Nah, salah satu pemicu ketidakpercayaan publik apabila ada berbagai versi data tentang COVID ini di lapangan. Nah, jadi bagaimana menyikapi itu? Itu inti pertanyaannya, bagaimana menyikapi adanya perbedaan data. Yang pertama sebenarnya ya kita bisa cek kanal-kanal pemberitaan resmi pemerintah. Kalau untuk Bolmut itu info Bolmut covid19.bolmutkap.go.id, atau kemarin saya buat aplikasi, di situ ada press release-nya. Nah, walaupun memang kalau sampai saat ini saya lihat di press release belum mengupdate data paling akhir terhadap perkembangan pandemi, dan itu sebenarnya satu masalah seperti yang saya singgung. Jadi itu apabila kemudian terjadi perbedaan atau diskrepansi data di lapangan, yang pertama kita cek dulu sumber beritanya siapa. Tentu kalau sumber beritanya cuma dari status Facebook ya jangan dipercaya dulu. Kita harus lihat dari sumber-sumber resmi, minimal dari media-media terkemuka di daerah atau level daerah, provinsi maupun nasional. Kedua, apabila juga masih terdapat keraguan, bisa mengecek sumber pemberitaan resmi pemerintah, baik itu halaman Facebooknya Kominfo Kabupaten Bolaang Mondo Utara, Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mondo Utara, maupun website. Dan kemudian seperti tadi saya sebutkan, saya sudah menyediakan juga ada aplikasi yang saya buat. Nah, jadi itu. Kemudian yang perkara kedua apa tadi? Soal rapid test. Soal rapid test, bagaimana mengalihkan? Ini pendapat saya. Jadi pemerintah saat ini sedang berusaha untuk menyeimbangkan antara menangani penyakitnya dan menangani efek yang ditimbulkan secara ekonomi oleh pandemi, dan ini sesuatu yang sangat, bukan saja buat Indonesia sulit, bahkan buat negara sebesar Amerika, Jerman dan lain sebagainya itu sangat sulit sekali. Hari ini yang berhasil itu baru New Zealand, karena New Zealand dan Taiwan, karena mereka negara-negara yang paling pertama menanggapi dengan serius. Taiwan sangat berhasil, sudah tidak pernah lockdown. Negara yang paling dekat dengan sumber penyakitnya, sampai hari ini yang kalau nggak salah cuma berapa ya, sekitar 16 yang meninggal dari 400 kasus yang terinfeksi. Jadi luar biasa kan, tetanggaan dengan Cina, tapi karena responnya sangat baik, pemerintahnya luar biasa, dan sekarang malah Taiwan yang mengirim bantuan kemana-mana, baik itu alat tes dan lain-lain. Jadi apabila ada usul untuk mengalihkan dana desa untuk membeli alat rapid test, saya kira sudah ada arahan dari pemerintah pusat, dan itu arahan yang sudah dipikirkan matang-matang oleh para pengambil kebijakan, bahwa harus diseimbangkan antara menangani pandemi dan menangani efek pandemi. Dan dana desa diperintahkan untuk menangani efek pandeminya, bukan menangani pandeminya. Saya kira begitu yang saya tangkap dari pemberitaan-pemberitaan maupun dari percakapan-percakapan pemerintah. Nah, apakah itu bisa dialihkan? Ya tentu saja harus konsultasi dengan orang-orang yang berkompeten dengan itu. Tapi apakah bisa?
mungkin jawaban itu kita harus benar-benar menimbang baik buruknya. Atau kita tangani sakitnya kemudian kita kelaparan, atau kita tangani laparnya tapi kemudian kita sakit, kan seperti itu. Jadi ada balance. Saya kira dua poin itu yang bisa saya jawab. Iya, barangkali Kading bisa merespon apa yang tadi ditanyakan berkenaan juga dengan pertanyaan yang ketiga tadi soal penutupan puskesmas ini. Dia bertanya di sini kan apa namanya? Dia ingin coba dikaji ulang soal penutupan ini karena di masyarakat yang masyarakat ketahui dia bilang ini bahwa yang namanya tempat untuk bisa mengobati masyarakat ya tetap harus jalan, kan begitu. Apalagi sudah ada di status-status Facebook puskesmas yang di luar kecamatan Bintang itu orang sudah bilang bahwa sudah menolak orang terima pasien dari Bintauna yang akan diarahkan ke sana. Itu kan di Facebook sudah ada beberapa yang menulis status-status seperti itu. Kira-kira bagaimana, Kak? Ya, jadi mengenai persoalan ini, memang orang harus menimbang baik buruknya dalam menyikapi COVID-19 ini. Artinya karena setelah ada kasus positif, kasus yang kemarin terjadi di Sangkup dan juga kasus yang ada di sini, dengan diseimbangkan dengan keadaan fasilitas kesehatan yang tidak memadai tadi, maka ada kekhawatiran yang muncul dari tenaga medis itu sendiri. Artinya karena ini sudah ada kasus orang, dan untuk berupaya mendeteksi proses penyebaran ini apakah terjadi di fasilitas kesehatan atau tidak, tentu ini butuh proses gitu. Namun juga sebenarnya tidak bisa mengabaikan tugas-tugas dan tanggung jawab dari tenaga medis itu sendiri dalam melayani masyarakat. Nah, jadi sebenarnya kita berkesimpulan ini perlu dukungan yang sangat kuat dari pemerintah daerah terkait dengan tadi alat pelindung diri. Karena percuma juga ketika misalkan para tenaga medis yang ada di fasilitas kesehatan itu menangani pasien yang datang berobat, namun mereka tidak memiliki APD yang lengkap, kita tidak bisa menjamin apakah akan terjadi transmisi lokal di situ. Bisa saja akan terjadi transmisi lokal bila mana tenaga medis yang telah menerima pasien yang sudah diumumkan pasien positif misalnya, dan sudah terjadi kontaminasi atau transmisi lokal katakanlah di fasilitas kesehatan, maka itu menjadi satu kekhawatiran yang mendasar. Jadi kekhawatiran yang mendasar itu masyarakat akan jadi takut untuk berobat ke fasilitas kesehatan karena masyarakat tahu di puskesmas ini dari 1 bulan ini yang orang lihat kasihan dalam penanganan di puskesmas cuma begini, cuma pakai masker, cuma pakai kacamata, tidak pakai overall yang memiliki standar itu tadi. Maka ini akan menjadi kekhawatiran juga bagi masyarakat. Di sisi lain ada masyarakat yang sakit juga menjadi masalah, mau berobat ke mana ini, sedangkan ini fasilitas kesehatan sudah ditutup. Jadi memang ada juga kasusnya ini seperti ini di kasusnya. Ada orang yang sakit flu, batuk, beringus, demam, takut mau datang di fasilitas kesehatan akibat stigma yang sudah tertanam di dalam pikiran masyarakat itu. Ya, saya kemarin juga sempat berkonsultasi dengan teman-teman di Manado yang sama tim COVID di Kota Manado. Mereka itu kesulitan dalam mencari mendeteksi para ODP dan PDP yang sulit untuk ditemui bahkan diperiksa karena tadi orang menghindar dari namanya tenaga medis karena orang takut orang ini ketika dapat status ODP, PDP, kemudian akan diisolasi. Tambah lagi ada kasus ketika diisolasi tidak diperhatikan oleh pemerintah. Ini menjadi satu masalah yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Artinya sama yang Kasur bilang tadi, nanti akan terjadi penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terkait dengan bagaimana orang sendiri bisa dilindungi oleh pemerintah dalam perspektif kesehatan ataupun masalah sosial lainnya. Jadi mengenai masalah penutupan ini kita mungkin bersabar dulu 14 hari ini. Saya rasa pemerintah kabupaten sudah mempertimbangkan matang-matang terkait dengan masa isolasi di PKM baik di Sangkup
Tarapanti ataupun di Bintang. Sudah Kan 3 juga- puskesmas. Artinya kan masih ada juga puskesmas yang beroperasi, kan? Masih ada puskesmas Bionto, Pohabak, dan artinya tidak ada alasan persoalan jarak dalam kita untuk membersihkan diri. Ini artinya tidak pembersihan, tidak menjadi masalah persoalan jarak. Tapi kita bersabar saja dulu. Kan begitu. Kalau lebih baiknya lewat rapid test. Tapi karena keadaan sekarang juga rapid test sangat terbatas, yang hanya digunakan itu rapid test sekarang itu yang saya tahu hanya ODP, PDP, OTG, sama petugas medis Yang akan di rapid test. yang akan di rapid Artinya enggak test. ya? Kepala batu. Tapi orang-orang yang dalam begini ya tes mental itu. tidak mungkin mau dapat rapid test gitu, kecuali memang ya, tadi pemerintah bisa menimbang tadi yang Mas bilang antara persoalan ekonomi dan kesehatan, antara manusia dan kebutuhan manusianya dan virusnya itu itu yang bisa Ya, Ersat, kalian dengan tadi orang yang menanggapi soal diskusi ini, yang dari Andre, DP nama akun Andre, dia bilang bahwa dia suka ada kira-kira dia mau memantik ada orang yang berkompeten untuk bisa bicara di sini. Nah, Ersat kira-kira mau merespon ini atau bukan kalian mengundang orang untuk bisa diskusi dengan orang kan? Ya sebenarnya betul sarannya. Cuma memang kan yang paling tidak berkompeten di sini cuma kita sendiri kan. Karena memang secara keilmuan juga begitu kan. Jadi ya kita bisa di sini bicara sebenarnya atas dasar keresahan masyarakat saja. Iya. Karena kan efek kemarin itu RT RW kan Ya, ya. dikawal itu kan cukup membuat orang yang bakawal itu dikenal masyarakat sehingga ada beberapa masyarakat yang telepon. Iya, iya. Serius ada beberapa masyarakat yang telepon, padahal ini kita tidak punya posisi apapun di ini. Bagaimana dari ini respon ini? Ya kita bilang begini, coba jelaskan apa yang sama dengan Kak bilang di pengisolasian diri, karena dikhawatirkan apa dapat nama kontak erat dengan pasien 01 dapat menyebabkan transmisi lokal. Iya. Nah itu yang bahaya. Memang sebenarnya ini pertanyaan lebih ditujukan kepada yang membuat acara ini, Iya. kan? Kenapa ngundangnya kita? Iya. Nah cuma begini, kita sih lebih ingin menanggapi masalah yang terjadi di garda terdepan, para superhero yang memang Frontline. ya. Bagi kita masyarakat kan yang saat itu mendengar dan membaca rilis anggaran sekian miliar kan, berapa miliar itu pastinya itu? Berapa? 20-an lebih. 20, ya sekian 20 miliar lebih. Doi semua kan itu. Nah, dengan tidak adanya atau kurangnya alat pelindung diri, itu sebenarnya ketika informasi tersebut sebagai masyarakat biasa dapat, agak mengkhawatirkan sebenarnya, karena yang ibaratnya tulang punggungnya orang yang ada di rumah dengan petugas kesehatan masyarakat yang ada di depan saja tidak lengkap alat perangnya dengan dana sekian miliar, itu sih sebenarnya mengkhawatirkan sebagai masyarakat ya. Kita tidak mau bilang bahwa 10 menit lagi buka ya kita terakhir kita tidak mau bilang bahwa alokasi ini tidak tepat karena memang tidak tahu bagaimana pos-posnya. Cuma memang saat mendengar keluhan itu ya jangan dulu lah bicara teori, jangan dulu lah bicara pos anggaran tolong sudah diposkan tuh pada kenyataannya begitu kan. Nah kenyataan ini yang seharusnya ditangkap oleh pemerintah dan masyarakat bahwa memang kasihan dorang ini di kondisi sebegini. Nah sebenarnya kita itu suka mau bilang begini sebelum dapat informasi itu, kalau kita sakit kita mau ke mana? Kalau kita nyala motor, kita nyala ada duit bensin, kita mau ke mana? Jauh tuh. Nah tapi ternyata kondisi di lapangan begitu ya. Kita cuma berharap itu semoga cepat ditanggapi supaya memang orang betul-betul merasa aman ada di rumah. Oke.
Teman-teman sekalian yang ada bertanya memang ada cukup banyak, tapi kita pikir beberapa pertanyaan yang kita coba tanyakan ke pembicara dan juga pendapat teman-teman yang ada di warganet itu kita pikir sudah cukup untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian yang bertanya di baik Facebook ataupun di WhatsApp. Ada banyak sekali pertanyaan tapi mirip-mirip pertanyaan, makanya kita hanya ambil pertanyaan dari beberapa, ada 2 orang tadi. Berkenan juga dengan tadi Ersat bilang dan ada yang merespon soal kenapa orang tidak langsung menghadirkan misalnya kepala dinas kesehatan atau stakeholder yang dari pemerintah daerah. Orang inginnya begitu pasti karena biar ini menjadi tidak simpang siur lagi ke masyarakat, lebih jelas kira-kira karena yang orang berbicara lebih kompeten. Tapi bagi kita pribadi ini adalah strategi. Memang kalau ada orang bilang di luar sana, ya nggak usah pakai diskusi-diskusi, langsung saja turun lapangan dan dikerjakan kan begitu. Tapi fakta hari ini orang di lapangan justru orang membutuhkan hal-hal semacam ini untuk biar menjadi pemantik kali waktu barangkali hal-hal yang tadi atau pemangku kepentingan tadi yang disebutkan atau yang diinginkan oleh warganet tadi bisa melihat diskusi kita pada sore hari ini dan barangkali bisa mengkontak orang yang ada di sini untuk biar bisa sharing dan diskusi biar lebih jelas. Informasi juga kepada teman-teman sekalian, orang juga sudah sempat kontak kepada Kepala Puskes Bintauna untuk hadir berdiskusi sama-sama dengan orang untuk memberikan informasi yang lebih valid, lebih jelas kepada masyarakat. Tetapi memang ada sesuatu hal yang tidak bisa orang ganggu gugat, ada hal yang juga beliau punya kesibukan, sehingga mungkin di lain waktu saya dan juga beberapa teman barangkali bisa menyempatkan bisa berdiskusi dengan beliau berkenan juga dengan hal yang orang diskusikan hari ini. Mungkin itu dulu teman-teman sekalian diskusi kita pada Oke, ada closing statement karena mengingat juga ini tinggal beberapa menit untuk buka puasa. Ya sebelum kita closing barangkali tinggal ada satu set. Tapi jangan berbuka puasa dengan bergibah. Kan itu bergibah. Iya, itu juga. Ya, terima kasih. 1 menit. Terima kasih 1 menit. Pak Farid Ya. dari pemandu diskusi pada sore hari ini. Saya ingin memberikan statement begini, mengimbau kepada seluruh masyarakat Pulau Mangun Utara, khususnya yang ada di Kecamatan Bintauna. Kita boleh panik, yang penting paniknya itu bisa mendatangkan manfaat. Pertama, bisa menghasilkan kesadaran diri yang menimbulkan kedisiplinan dalam melaksanakan tindakan-tindakan pencegahan. Misalkan, orang sadar cuci tangan, orang sadar pakai masker, orang sadar jaga jarak. Meskipun orang akan bersosialisasi, namun kedisiplinan ini orang jaga, maka insya Allah orang bisa mencegah dan memutus mata rantai penularan. Kemudian juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama mendukung tenaga medis untuk bersama-sama melawan COVID-19. Karena dukungan masyarakat terhadap tenaga medis merupakan salah satu spirit yang sangat kuat, sangat efektif, di mana mereka hari ini yang akan bertugas menangani pasien yang akan dirawat di rumah sakit. Tentunya segala stigma ini, stigma tentang COVID-19 ini mohon untuk diluruskan. Jangan sampai ada stigma-stigma negatif yang mengakibatkan terhadap diskriminasi sosial. Oke. Terima kasih. Kak Adi, pemerhati kesehatan. Terima kasih. Kasur. Ya, taati pemerintah menurut saya itu saja. Taati Rasul. Dan panik secukupnya. Oke, taati pemerintah, Dan panik panik secukupnya. Oke, Kasur yang dapetin soal. Sebenarnya sama uti ulah. Kan dalam keadaan ini sebenarnya kasur itu berbicara dalam bahasa yang umum. Iya. Kalau yang so pakai kupiah begini. Oh iya, boleh. Untuk rasul wa ulul amri minkum. Jadi yang ketiga soal itu bandengan. Tapi kalau kita buka kupiah begini, kita Lain bicara juga. sama yang kasur. Oke, Ersat Mamonto, Pusderian Totabuan. Mungkin itu dulu sedikit pencerahan dari beberapa narasumber. Besok-besok kalau ada teman-teman yang juga ingin nyembrung bareng dengan orang berdiskusi dan membicarakan banyak hal, orang masih sangat terbuka untuk ingin mendengarkan dan ingin berbicara.
Mungkin hanya itu dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.